Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak soleh soleha yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat belajar di rumah. Apa kabar bunda-bunda semua juga nih? Semoga bunda-bunda, mama-mama yang hebat, yang soleha juga dalam keadaan sehat dan semangat juga belajar mengajar hari ini dan seterusnya selama pandemik berlalu ya. Oke teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Bu Erlina di pembelajaran semester 2 ini. Selamat berjuang di semester 2 ini. Semoga teman-teman semakin bersemangat, semakin happy, dan semakin soleha semuanya. Amin. Ya, baik. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, agar Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami apa yang kita pelajari hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sikap berdoa gimana? Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa yang khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih yang sudah mau berdoa. Semoga Allah permudah teman-teman belajar hari ini ya. Teman-teman, di semester 2 ini kita sudah masuk ke buku tematik 3E ya, yang berjudul cuaca. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, kita belajar di subtema 1, pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang cuaca. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, teman-teman akan mampu menentukan pokok-pokok informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Dan yang kedua adalah teman-teman bisa menemukan kata-kata baru dalam teks yang nanti akan Bu Guru berikan tentang cuaca. Ya, baik, kita masuk ke dalam materi. Cuaca. Ya, bisa dilihat gambarnya. Hari ini langit terlihat cerah berawan, terhalang oleh awan, sehingga membuat cuaca terlalu panas. Tono dan Adi bermain bola di lapangan dengan riang. Apakah yang dimaksud dengan cuaca? Ya, baik teman-teman. Kita akan mengetahui membaca teks berikut ini. Ya, judulnya keadaan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah setiap waktu. Cuaca pada pagi hari dapat berbeda dengan cuaca pada siang hari, sore atau malam hari. Keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh suhu, matahari, awan, angin, dan hujan. Keadaan cuaca bermacam-macam teman-teman. Ada yang cerah, berawan, mendung, dan hujan. Kita dapat mengamati cuaca dengan melihat keadaan langit. Ketika cuaca cerah, keadaan langit terlihat terang dan udara terasa hangat. Cuaca berawan ditandai dengan banyaknya awan di langit. Sinar matahari yang terhalang awan membuat cuaca tidak terlalu panas. Saat cuaca mendung, awan abu-abu mulai menyelimuti langit. Suhu udara menjadi sedikit panas. Biasanya, cuaca mendung akan diikuti dengan turunnya hujan. Cuaca hujan ditandai dengan turunnya titik-titik air dari langit. Ketika hujan turun, udara menjadi lebih sejuk.
hujan dapat turun dengan deras atau hanya rintik-rintik saja. Kadang-kadang hujan deras disertai petir yang menyambar. Ya, ini udara cerah ya. Gambar yang kedua adalah mendung karena gelap. Dan yang ketiga adalah cuaca hujan. Keadaan cuaca dapat mempengaruhi kegiatan kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui keadaan cuaca di sekitar kita. Misalnya, ketika cuaca cerah dan sejuk, kita dapat beraktivitas di luar ruangan. Namun ketika hujan lebat, sebaiknya kita berada di dalam ruangan. Ya, jadi kita harus memperhatikan cuaca di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi itu akan mempengaruhi aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya, lanjut ya, Nak ya. Oke, setelah membaca teks di atas, teman-teman akan memperoleh pokok-pokok informasi. Pokok informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks. Untuk mengetahuinya, ya, coba tuliskan informasi yang kamu ketahui berdasarkan teks di atas mengenai cuaca berikut ini. Ada di buku paket tematik 3E halaman 4. Ya. Yang pertama sudah Bu Guru berikan jawabannya. Contohnya, cuaca ada yang cerah, berawan, mendung, dan hujan. Informasi yang kita dapatkan dari bacaan yang tadi yang judulnya keadaan cuaca. Cuaca cerah, informasi yang didapatkan adalah keadaan langit terlihat terang dan tidak berawan. Ya. Silakan teman-teman dilanjutkan. Untuk berawan informasinya apa, mendung apa, dan apa. Langsung di buku paketnya saja ya sayangnya, dan tidak perlu dinilai, hanya sekedar info saja. Warga selesai berolahraga saat hari menjelang siang. Langit terlihat berawan. Cahaya matahari terhalang oleh awan sehingga cuaca tidak terlalu panas. Tahukah kamu, kita dapat memperkirakan keadaan cuaca dengan memperhatikan awan. Agar lebih memahaminya, yuk kita baca teks berikut ini. Awan dan cuaca. Awan adalah kumpulan uap air yang naik ke langit lalu mengembun. Uap air tersebut berasal dari air di bumi yang terkena panas matahari. Semakin banyak uap air yang naik, maka semakin besar dan tebal awan yang terbentuk. Semakin tebal awan, maka semakin besar kemungkinan akan turun hujan. Jadi awan itu adalah asalnya dari mana? Dari kumpulan uap air. Uap air yang dari laut, air laut menguap, terus naik, uap airnya itu naik ke langit, lalu mengembun. Di langit itu mengembun. Nah, uap air tersebut itu berasal dari air di bumi, air yang ada di laut. Karena adanya terkena sinar matahari, dia menguap, naik ke atas dan mengembun. Semakin banyak uap air yang naik, maka semakin besar dan tebal awan yang terbentuk. Jadi uap air yang naik ke atas, mengembun, nah kumpulan embun-embun itu menjadi awan. Semakin besar uap air yang naik, maka semakin tebal awannya terbentuk. Ya. Semakin tebal awan, lama-lama menjadi hujan. Ya, itu ya asal dari awan. Bentuk awan ada bermacam-macam, teman-teman. Nah, setiap bentuk awan tersebut dapat kita gunakan untuk memperkirakan keadaan cuaca yang akan terjadi. Awan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara lain awan cirrus, awan stratus, dan awan cumulus. Jadi kalau kita mau melihat, hari ini udaranya akan apa nih, cuacanya mau mendung, mau hujan, apa cerah, atau panas, atau berawan. Nah, kita lihat nih awannya, jenis awannya awan apa, cirrus, stratus, atau awan cumulus. Ya, baik, kita lanjut. Apa sih awan cirrus itu, atau stratus, atau cumulus? Ya, yang pertama adalah awan cirrus. Awan cirrus berbentuk seperti serabut kapas
awan sirus berada paling jauh dari permukaan bumi. Dan awan ini tidak menyebabkan hujan. Ya, lihat. Bisa kita lihat dari gambarnya. Ya, jauh dari permukaan bumi. Dan awan ini seperti serabut kapas. Jadi serabut kapas itu tipis kapasnya. Jadi hanya serabut-serabut tipis-tipis putih-putih gitu ya. Jadi kalau ada awan sirus di langit itu berarti menandakan bahwa hari ini udaranya cerah ya, tidak akan turun hujan. Yang kedua, awan stratus. Awan stratus berbentuk seperti lembaran berlapis dan berwarna kelabu. Awan stratus letaknya paling dekat dengan permukaan bumi. Kalau tadi sirus jauh dari permukaan bumi, kalau stratus dia dekat dengan permukaan bumi. Awan stratus merupakan tanda bahwa akan turun hujan, tapi hujannya tidak lebat. Hujannya gerimis ya. Jadi bentuknya seperti lembaran berlapis ya. Lembaran berlapis dan berwarna kelabu karena akan turun hujan atau gerimis. Ya, yang ketiga adalah awan cumulus. Awan cumulus berbentuk seperti gumpalan dan bagian atasnya menyerupai bunga kol. Tahu bunga kol ya, warna putih itu ya, yang buat masak sayur sop. Awan ini menunjukkan cuaca cerah. Jadi kalau awannya seperti ini, hari ini berarti cerah. Namun terdapat juga awan cumulus abu-abu kehitaman. Pertanda kalau abu-abu kehitaman pertanda akan turun hujan badai. Akan terjadi hujan badai. Hujan badai biasanya disertai angin kencang, kilat dan guntur. Ya. Oke, lanjut ya sayangnya. Nah, tambahan awan cumulonimbus. Nah, awan cumulonimbus adalah awan cumulus, di awan cumulus yang tadi berupa kayak kembang kol ya, kembang kol yang warna putih yang bertingkat-tingkat, ketinggiannya dapat mencapai 8 km. Bagian atas awan cumulonimbus berbentuk seperti bunga kol berwarna abu-abu. Dilihat ya, bentuknya beda kalau cumulonimbus. Kalau tadi cumulus putih ya, seperti kembang kol. Kalau ini warnanya abu-abu berwarna gelap. Munculnya awan ini biasanya disertai dengan petir dan guntur yang menggelegar. Jadi kalau awannya seperti ini biasanya ada kilat menyambar, ada petir. Nah, itu biasanya dinamakan awan cumulonimbus. Awan ini merupakan penyebab terjadinya hujan badai. Jadi biasanya kalau awannya seperti ini nih dan disertai dengan guntur, kilat, petir, biasanya akan terjadi hujan badai. Nah, dalam bidang transportasi, awan cumulonimbus sangat diwaspadai dan awan ini dapat mengganggu penerbangan pesawat, terutama jika terletak pada lintasan pendaratan pesawat. Jadi kalau misalnya awannya biasanya kalau awannya seperti ini, para pilot tidak jadi menerbangkan pesawatnya atau penerbangan ditunda karena bisa membahayakan. Ya, lanjut sayang ya. Nina melihat awan mendung di langit. Ia mengingat informasi mengenai keadaan cuaca dengan melihat langit. Ya, tadi Bu Guru sebutkan kalau kita ingin mengetahui cuaca apa hari ini, kita lihat langitnya seperti apa. Salah satunya adalah keadaan cuaca ketika hujan badai. Ya, kita baca wacana informasi tentang hujan badai berikut ini. Ya, hujan badai. Hujan badai adalah peristiwa hujan yang disertai angin kencang. Hujan badai dapat menyebabkan banyak kerusakan. Misalnya, pohon tumbang, atap rumah berterbangan, dan papan iklan yang roboh. Hal itu dapat membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari tanda-tanda akan terjadinya hujan badai. Ya, hujan badai merupakan kejadian yang dapat diperkirakan datangnya. Hujan badai umumnya terjadi setelah tengah hari. Sebelum terjadi hujan badai, biasanya cuaca pada pagi sampai siang cerah, namun udara terasa sangat panas. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi biasanya hujan badai ini terjadi di siang hari.
Dan sebelumnya biasanya panas, cuacanya panas sekali, gerah gitu perasaan kita, tapi ternyata mau hujan. Ya, setelah tengah hari cuaca mulai berubah perlahan. Awan putih memenuhi langit yang semakin lama semakin tebal. Jadi awan putih lama-lama berubah menjadi abu-abu. Bersama dengan itu angin bertiup kencang. Lama-kelamaan awan menjadi gelap, angin pun berhembus semakin kencang disertai kilatan petir. Jika kita melihat keadaan cuaca tersebut, sebaiknya kita tetap dalam rumah. Jika kita sedang berada di dalam kendaraan saat terjadi hujan badai, sebaiknya berhenti dan menepi. Hindari pohon-pohon besar, papan iklan, dan benda-benda yang mudah roboh. Jadi kalau ada hujan badai ini yang disertai petir, angin kencang, kilat, kita harus tetap di rumah. Walaupun kita masih di jalan, kita hindari pohon besar, papan iklan, dan benda-benda yang mudah roboh, misalnya jembatan atau pohon besar atau ada tiang listrik, kita jauhi ya, supaya kita tidak tertiban atau kejatuhan benda-benda berat tersebut. Ya, cuaca yang biasanya terjadi di Indonesia antara lain cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Namun, cuaca dapat berubah menjadi buruk, misalnya ketika terjadi cuaca ekstrim. Apa sih cuaca ekstrim itu? Yuk kita lihat, kita baca info berikut ini. Nah, cuaca ekstrim adalah suatu kondisi cuaca yang tidak normal. Cuaca ekstrim biasanya terjadi saat peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Contoh, cuaca ekstrim misalnya hujan disertai angin topan dan hujan es. Jadi peralihan antara musim kemarau dan musim hujan biasanya terjadi cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim dapat menyebabkan kerusakan. Hujan yang disertai dengan angin topan dapat menyebabkan kerusakan bangunan, tanaman pertanian, serta membahayakan manusia. Hujan lebat yang turun terus-menerus juga dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Cuaca panas dapat menyebabkan kekeringan dan kematian jenis hewan tertentu. Ya, cuaca ekstrim lainnya adalah hujan es. Ya, gambarnya adalah contoh hujan es. Hujan es berbeda dengan hujan salju. Jadi beda ya hujan salju dengan hujan es. Hujan es adalah hujan yang disertai dengan turunnya butiran-butiran es. Hujan es dapat turun dalam berbagai macam ukuran. Jika ukurannya sangat besar, hujan es dapat membahayakan manusia dan merusak bangunan. Jadi ukurannya kecil ya, kalau besar bisa merusak rumah kita, bangunan besar, atau merusak bangunan yang lainnya ya. Karena pembahasan kita hari ini selesai, Bu Guru akan simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, gimana tadi kesimpulannya? Yang pertama, cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah setiap waktu. Keadaan cuaca juga bermacam-macam. Ada cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Kita dapat memperkirakan keadaan cuaca dengan memperhatikan awan. Ya, tadi ya sudah Bu Guru sebutkan. Kalau kita mau mengetahui cuaca apa hari ini, kita lihat awannya seperti apa. Ya, awan adalah kumpulan lalu mengembun. Awan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu awan stratus dan cumulus ya. Kalau awan cirrus tadi langitnya sangat cerah ya, jadi tidak akan turun hujan dan dia juga posisinya jauh dari permukaan bumi. Kalau stratus, awan tebal seperti kembang kol, dia dekat dengan dekat dengan permukaan bumi. Nah, kalau cumulus adalah kumpulan awan yang di atasnya itu tebal, seperti kembang kol, tapi di bawahnya gelap dan biasanya ini akan turun hujan ya. Cuaca dapat berubah menjadi buruk ketika terjadi cuaca ekstrim ya. Tadi banyak ya contohnya. Kalau cuaca ekstrim itu biasanya contohnya hujan badai, hujan es, angin topan ya, banyak seperti
seperti itu. Oke teman-teman, karena pembelajaran kita hari ini selesai, silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas buku tematik 3E. Tulis di buku PJJ teman-teman semua yang ada di rumah. Kita mulai di PJJ 1, dilanjutkan saja di semester 1 yang kemarin. Ya, jangan lupa tulis tanggalnya, pelajarannya apa, halaman berapa, nomor berapa. Ya, yang pertama halaman 8 nomor 1 dan 2. Yang kedua halaman 12 nomor 4. Dan yang ketiga halaman 16 nomor 2. Jawabannya saja tulis di buku PJJ 1, lalu difoto kirim ke Bu Guru, japri ke Bu Gurunya masing-masing ya. Oke, semangat untuk kelas 3. Sebelum Bu Guru tutup, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak pembelajaran video pembelajaran Bu Erlina hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.